Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rosinta. Jadi di video kali ini aku ingin mengajak kalian untuk membahas soal ujian tahun lalu dalam video bahas soal bareng aku yuk. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo aja kita langsung ke soalnya. Nah, jadi di sini udah ada soal tentang bonds payable. Nah, langsung aja ya, karena nanti ujiannya kita itu dituliskan bukan di Excel, jadi sebelumnya aku saranin kalian untuk udah menulis apa-apa aja yang udah diketahui di LJU kalian supaya kenapa nanti kalian gak ribet dan gak akan mempertanyakan ini tuh datang dari mana gitu. Nah, langsung aja. Data-datanya itu udah kayak gini. Lalu ada tambahan informasi, dikatakan bahwa bunga itu dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Artinya apa? Artinya di sini itu dia pembayarannya nggak sekali dalam tahunan gitu. Berarti nggak annually, tapi semi annually kan. Nah, apa sih pengaruh dari informasi semi annually itu? Nah, kalau diketahui bahwa dia itu pembayarannya semi annually, jadinya rate-nya itu tuh harus dibagi dua. Jadi, kenapa? Karena kalau ini tuh kan untuk annually, sedangkan kita di sini tuh semi annually. Makanya dalam setahun itu kita harusnya bayar sekali, tapi kita jadinya bayar dua kali, setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jadinya SR-nya itu kita bagi dua ya, kayak gini. Nah, untuk periodenya itu kan kalau annually itu 5, tapi karena semi annually kita harus kali 2, jadinya 10 kali. MR-nya juga sama, kita bagi 4%. Nah, terus kan kita pasti membutuhkan interest kan? Kalian tahu interest itu rumusnya adalah face value dikali sama stated rate. Nah, karena di sini semi annually, kalian bisa aja kali 10% ini, tapi kalian harus ingat bagi 2. Dengan bagi 2 itu kan sama aja kayak yang ini yang udah aku tulis di bagian kanan. Jadi bisa langsung klik terus sama dengan deh. Nah, kita udah dapat ternyata interestnya itu segini. Terus soal ini tuh masih simpel ya, ditanya cuma hitunglah present value bonds. Jadi kita semua tahu kalau untuk mendapatkan present value bonds itu kan caranya itu adalah present value nominal ditambah sama present value nominal ditambah sama present value annuity kan. Nah, didapatkan present value bonds. Nah, present value annuity kita udah tahu rumusnya bahwa present value annuity itu, nah ini di Excel ya, mungkin ada yang belum tahu cara menghitung di Excel. Jadi kalau kalian mau menghitung di Excel, pertama kalian itu klik sama dengan dulu. Baru misalnya kalian mau mengalihkan ini sama ini, kalian klik ini, terus kalian kasih bintang. Terus kalian klik yang mau dikaliin gitu sama dengan. Nah, present value nominal itu cara dicarinya itu kan face value atau face amount-nya itu dikali sama present value single sum-nya dia dan dapatlah segini. Kalau present value annuity, kita tahu bahwa cara mencari present value annuity itu adalah interest dikali sama present value annuity of $1-nya itu. Klik sama enter. Nah, kan udah dapet nih. Jadi untuk mendapatkan present value bonds itu gampang banget ya, tinggal kita tambah aja teman-teman. Kayak gini. Nah, gampang banget kan? Nah, untuk mereview lagi dikit, kita tahu bahwa dikatakan face value-nya itu 5 miliar. Tapi ketika kita mencari present value bonds atau nilai terbit bondsnya itu adalah senilai 5,4 miliar kan. Berarti itu tuh di atas. Nah, ketika ini tuh kan berarti kita itu membayar lebih banyak atau lebih besar dari face value-nya. Itu tuh tandanya apa ya teman-teman? Nah, sambil mengulang kan kita lihat di sini bahwa stated rate-nya itu atau rate yang tertera di bonds-nya itu tuh 10%, tapi market rate itu 8%. Jadinya market rate itu kan dia lebih rendah daripada rate dari bonds kita kan. Makanya itu tuh dikatakan bahwa kita itu membelinya itu secara premium. Nah, dibuktikan dengan nilai terbitnya itu yang lebih tinggi daripada face value dari bonds itu sendiri. Terus aku mau ngasih tahu tips aku menghafal ya. Mungkin ada yang masih bingung bedanya premium sama diskon tuh apa ya. Nah, kalau dari sudut pandang aku, dari aku sendiri itu kita lihat
ini tuh yang kita beli, sedangkan ini tuh yang terjual di pasar. Ketika harga yang kita bayar itu lebih tinggi daripada yang terbayar yang ada di pasar, berarti kan kita itu seolah-olah kita itu orang kaya kan. Kita itu merasa kayak, oh aku tuh mampu loh beli segini. Kita itu merasa kaya karena kita orang kaya, kita belinya premium. Nah cocok kan, jadi premium. Sedangkan kalau dia market rate-nya itu lebih tinggi daripada state rate-nya itu, berarti kan kayak kita itu beli itu lebih murah daripada yang terjual. Itu kan seolah-olah kita itu seperti dapat diskon. Nah, makanya MR-nya itu kalau lebih besar daripada stated rate-nya itu adalah bonds yang diterbitkan secara diskon. Gitu teman-teman. Nah, kali ini itu aja videonya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Semangat semuanya.